Shalom adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Hari ini kita akan bersama-sama kembali beribadah sekolah minggu. Hari ini bersama dengan Losa Sandra dan Losa Niko. Kita akan memuji Tuhan dan tentunya mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita siapkan hati kita sebelum kita beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu ini sehingga kami dapat mengikuti berbagai kegiatan kami baik di rumah atau mungkin kami sekolah secara online. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan bagi kami. Kami akan beribadah bersama melalui YouTube pagi ini. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Engkau memberkati kami semua. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur dong karena minggu ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Nah, kalau kita ngomongin tentang kebaikan Tuhan nih, tentunya minggu ini kita mengalami banyak kebaikan Tuhan dong. Kira-kira kalian bisa nggak menyebutkan setidaknya satu kebaikan Tuhan yang kalian sudah alami? Kira-kira apa? Kebaikan Tuhan yang sudah kalian alami. Bolehkah kalian memikirkannya? Kira-kira apa ya kebaikan Tuhan sudah aku alami minggu ini? Mungkin kau dapat hadiah, atau mungkin kamu sembuh dari sakit. Bahkan tahu nggak, kita bisa makan, kita bisa minum. Itu semua adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Coba deh kalian semuanya ikutin Lausa. Kita tarik nafas sama-sama yuk. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tahan. Lepaskan. Wah, kalau kalian bisa menghirup oksigen lalu kalian bisa melepaskannya, itu artinya apa? Kita bisa bernafas dengan baik, kita semua masih hidup. Itu semua juga adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Nah, mari kita bersama-sama mensyukuri kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita mau menyapa, selamat pagi Tuhan, kita mau bersyukur untuk semua kebaikannya. Kita nyanyikan selamat pagi Bapak. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Oh iya adik-adik, selain Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara kita, yang memberikan kita kemampuan untuk kita boleh bernafas, untuk kita bisa makan dan minum, yang memberikan kita kesehatan setiap hari. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sayang banget sama kita.
Bahkan Dia adalah Tuhan yang oleh anugerahnya menyelamatkan kita semua. Sehingga kita yang dahulu adalah orang-orang berdosa, yang harusnya kita mati karena dosa, tapi kita hidup, bahkan kita memperoleh jaminan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang mengasihi semua bangsa. Mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, mau badannya tinggi atau pendek, bahkan yang kulitnya hitam ataupun putih ataupun kuning, semua disayang oleh Tuhan. Aku, kamu, dan kita semua dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus cinta semua bangsa. Boleh tepuk tangan bersama-sama? Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Ya, semangat ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh sambil bisik-bisik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji. Sekali lagi ya, dengan lembut, sambil bisik-bisik juga boleh. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji. Dengan lebih cepat. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang senantiasa menolong kita setiap hari. Dia adalah Tuhan yang memberikan kasih-Nya, memberikan anugerah-Nya bagi kita semua. Nah, saat ini kita rindu mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan menarik sekali dan memberkati setiap kita. Yuk kita sama-sama kita siapkan hati, boleh lipat tangan, tutup mata. Kita menyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajar. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku,
Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua yang di rumah. Apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Wah, gak terasa ya. Udah 1, 2, 3. Udah 3 minggu kita masuk di dalam tahun yang baru. Saya berharap kalian semua tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadahnya sementara ini hanya bisa di rumah aja. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita masuk sama-sama di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami dan tolonglah kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, wah, lihat nih, Lause punya apa ya? Hari ini Lause bawa apa nih? Siapa yang tahu apa ini namanya? Iya, Lause bawa hadiah atau kado. Lause mau tanya di sini sebelumnya. Siapa di sini yang suka sekali kalau dapat hadiah? Coba unjuk tangan. Wah, Lause yakin ya, pasti semua orang suka kalau dapat hadiah. Lause juga suka loh kalau dapat hadiah ya adik-adik ya. Seneng banget. Nah, kalau kalian biasa dapat hadiah dari siapa? Pasti biasanya lebih banyak dari papa mama kan ya. Mungkin hadiah ulang tahun atau hadiah kenaikan kelas karena nilai rapotnya bagus. Mungkin juga bisa hadiah Natal. Kira-kira kenapa papa dan mama kasih kalian hadiah? Papa dan mama kasih kalian hadiah karena papa dan mama sayang sama kalian. Tapi sebelumnya ada yang mau tahu nggak? Hadiah atau kado yang Lause bawa ini isinya apa? Kita buka ya. Apa ya isinya ya? Wah, kelihatan nggak adik-adik? Apa ya? Oh, ada tulisannya. Hanya kertas tapi ada tulisannya. Siapa yang udah bisa baca? Do, re. Abis re apa adik-adik? Siapa yang tahu? Mi, fa, sol, la. Abis la, si dan do lagi. Adik-adik, Lause jadi ingat ada sebuah lagu. Siapa yang tahu lagunya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? Kita coba ya, nyanyi sama-sama ya. Do itu la dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya, so sobatmu yang setia, la lama menunggumu, si silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Lah, adik-adik, dosa. Siapa yang di sini nggak pernah berbuat dosa? Kayaknya nggak ada ya adik-adik ya. Semua kita pasti pernah melakukan dosa. Mungkin ya dosa yang kita buat kita nggak inget atau kita nggak sengaja ya. Misalnya marah-marah, mungkin juga berantem sama Koko, Cece atau Dede. Bisa juga males ya. Kita nggak sadar dosa-dosa yang kita buat ya. Dosa-dosa kita itu banyak ya adik-adik ya. Siapa yang bisa ngitung dosa kita yang perbuat kemarin atau selama seminggu
Wah, kalau dihitung-hitung banyak sekali adik-adik ya. Dengan dosa kita yang sangat banyak itu, mungkin nggak kita diselamatkan? Kayaknya nggak mungkin ya adik-adik ya, karena kita terus berbuat dosa. Nah, adik-adik ya, kita harus punya relakan hatimu. Nah, kita harus merelakan hati kita, mengaku kepada Tuhan semua dosa-dosa kita, ya. Minta Tuhan untuk mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Minta sama Tuhan. Ya, seperti yang tadi Lause bilang, ya, kita mengaku, minta sama Tuhan untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Fahami firman-Nya. Minta sama Tuhan juga supaya kita bisa memahami atau mengerti firman Tuhan. Sobatmu yang setia. Siapa sobat kita yang setia, yang paling setia? Tidak lain adalah Tuhan Yesus. Lama menunggumu. Siapa yang menunggu kamu? Tuhan Yesus menunggu kita untuk datang kepadanya. Silakan dia masuk. Menyilahkan Tuhan supaya masuk tinggal di dalam hati kita. Dosamu dihapuskan. Nah, jikalau kita menyilahkan Tuhan untuk masuk di dalam hati kita, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Adik-adik, kita semua pernah menerima hadiah dari papa, dari mama, atau dari orang lain. Tapi sebenarnya kita telah menerima hadiah yang sangat luar biasa. Hadiah yang sangat berharga, hadiah yang gak bisa dibeli dengan uang, hadiah yang gak bisa cari dimanapun. Hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan. Nah, hari ini Lause mau cerita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, juga Tuhan berikan kepada seorang bapak yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang yang baik, dia orang yang pandai, dia juga orang yang terpandang karena pekerjaannya. Dia melakukan perintah-perintah agama dengan baik dan benar. Tetapi di dalam hatinya, Nikodemus ini merasakan ada sesuatu yang kosong. Dia nggak tahu apa. Padahal dia sudah melakukan semua perintah agama dengan baik dan benar. Tapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Sampai suatu hari dia mendengar kalau Yesus datang ke tempat dia berada. Sudah lama ia mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, Nikodemus ini sangat-sangat penasaran. Dia sangat ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Sampai suatu malam, dia memberanikan dirinya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, "Guru, aku tahu kalau engkau datang sebagai guru yang datang dari Allah. Dan tidak ada seorang pun yang seperti engkau." Lalu Yesus menjawab Nikodemus, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga jikalau tidak dilahirkan kembali." Wah, Nikodemus bingung sekali dengan perkataan Tuhan.
Bagaimana mungkin adik-adik ya, seorang seperti dia dilahirkan kembali? Kan gak mungkin ya, udah besar, udah gede, udah tua seperti itu, masa dilahirkan kembali? Bahkan bayi-bayi yang kecil pun yang sudah dilahirkan gak bisa masuk lagi ke dalam perut mamanya. Dia sangat-sangat bingung. Dia tidak mengerti perkataan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tahu kalau Nikodemus tidak mengerti akan perkataan Tuhan. Lalu Yesus menjawab, Nikodemus, apakah engkau ingin tahu bagaimana seseorang dapat diselamatkan? Wah, Nikodemus sangat kagum. Kok Tuhan tahu isi hati dia ya? Lalu Yesus menjawab, seseorang hanya bisa diselamatkan dengan bertobat dan percaya menerima Allah sebagai juru selamatnya. Hanya dengan percaya orang bisa diselamatkan. Tuhan, hanya dengan percaya saja? Tanya Nikodemus. Ya, kata Tuhan. Hanya dengan percaya saja orang dapat diselamatkan. Wah, sekarang Nikodemus mengerti adik-adik bahwa selama ini yang dilakukan dia adalah sia-sia. Semua perbuatan baik yang dilakukan oleh Nikodemus tidak dapat membawanya kepada keselamatan, tidak dapat membawanya ke surga. Hanya satu, percaya Allah saja, maka bisa diselamatkan. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena keselamatan adalah hadiah dari Allah kepada semua orang yang percaya kepadanya. Karena keselamatan adalah hadiah dari Allah kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena anugerah Allah yang luar biasa. Allah mengizinkan kita untuk boleh percaya dan boleh diselamatkan. Jadi, jika hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kita masih bisa percaya kepada Tuhan, itu juga adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Oke adik-adik, ayat hafalannya kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Kita hafalin sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hafalin sekali lagi adik-adik ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan beri, karena itu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Buat siapa? Buat kamu, buat Lause, buat kita semua. Yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kami, dan Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Kita yel-yel dulu ya sekolah minggu kita. Ya.
Yesus baik. Doa. Yes? Firman? Oke. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkatin. Bye-bye. Shalom adik-adik, di dalam Now I Know, hari ini langsung mau menjelaskan tentang alat yang sering dipakai di dalam Alkitab. Nah, gambar ini, siapa yang tahu ini namanya apa? Nah, ini namanya buli-buli atau kirbat. Nah, buli-buli yang disebut dalam Alkitab biasanya dibuat dari kulit kambing, kulit domba, atau sekali-kali dari kulit lembu yang dibersihkan, disamak dan dijahit. Memang berguna, tapi tidak tahan lama. Nah, isinya apa sih buli-buli ini? Buli-buli ini biasanya diisi air, anggur, ya minyak, ya susu, nah lain-lainnya. Nah, kalau kalian mengingat akan cerita di mana Samuel mengurapi Raja Saul menjadi raja, nah minyaknya masuk dalam buli-buli ini. Atau kalau di dalam perjanjian baru ada perempuan di rumah Simon yang mengurapi Tuhan Yesus, dia juga minyaknya disimpan di dalam minyak wanginya disimpan di dalam buli-buli ini. Nah, kalian tahu kan sekarang kalau kalian baca Alkitab ketemu buli-buli, kirbat, seperti apa bentuknya? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kiranya pengetahuan hari ini boleh menolong kalian semakin mencintai Alkitab. Bahan ini Lose ambil ya dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid 1. Oke, Tuhan berkati kita semua. Nah adik-adik, kita bersyukur karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan sebentar lagi sekolah minggu juga akan selesai. Tapi sebelum itu, Sandra mengajak kalian semua untuk bersyukur, untuk menyanyikan satu lagu yang menggambarkan betapa kasih Yesus panjang, lebar, tinggi dan dalam bagi kita semua. Dengan gerakan ya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, langsung mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat mengikuti sekolah minggu bersama-sama meskipun masih melalui YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar yang memberikan buat kami sehingga kami menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, kami dikasihi, kami dicintai oleh Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu.